selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik ya, pada pertemuan pagi hari ini ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya. Kemudian tetap diberikan semangat ya untuk menjalani hari-hari kita ya, terutama dalam menjalankan aktivitas pembelajaran ya, dimanapun kondisinya ya, mudah-mudahan tetap diberikan ke lapangan hati dan pikiran ya. Dan di pertemuan sebelumnya itu sudah diberikan beberapa link materi ya, rekaman materi ya, misalnya di teori. Nah, teori itu sudah diberikan terkait dengan pendahuluan atau pengantar ya, analisis farmasi. Kemudian juga sudah diberikan terkait dengan larutan ya, nah dan sebagainya. Ya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan teori-teori yang lain. Kemudian untuk praktikum itu ya sudah diberikan ringkasan ya, rekaman kuliah terkait dengan salah satu instrumen ya, spektroskopi serapan atom. Nah, saya yakin itu sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Jadi itu hanya mereview lah. Oke ya, sebelumnya biar mendapatkan gambaran ya, saya akan review sedikit ya. Bahwa ini mata kuliah yang sedang kalian ambil adalah mata kuliah analisis farmasi sediaan cair dan semi padat. Seperti itu ya namanya ya. Nah, di semester 3 ini ya, kalian mendapatkan topik mata kuliah yang namanya mirip belakangnya ya. Sediaan cair semi padat. Nah, di depannya ada yang analisis farmasi, gitu kan ya. Kemudian ada lagi yang di depannya namanya formulasi atau teknologi formulasi. Tapi sama juga belakangnya sediaan cair semi padat. Demikian juga yang di bahan alam sama juga ya. Jadi ada 3 peer, ada 3 departemen di farmasi. Bentuk sediaannya sama yang dibahas. Mulai dari cara membuatnya, teknologi formulasinya ya. Kemudian ada juga yang dari bahan alamnya sampai kepada analisis farmasinya terkait dengan sediaan tersebut gitu. Nah, untuk bentuk-bentuk sediaan cair dan semi padat ya, itu juga tentunya sudah dibahas berbagai macam bentuk sediaan cair dan semi padat di mata kuliah formulasi dan teknologi tentunya ya. Oke. Coba Rizky. Nah, Rizky Kurnia. Apa saja bentuk-bentuk sediaan cair semi padat yang diketahui? Cair semi padat, Kak, Pak? Ya, cair semi padat. Krim, salep, Terus? pasta, Hmm. gel, Hmm. apa lagi ya? Apalagi? Ada suatu cairan yang tidak bercampur. Nah, ada cairan yang minyak. Ada cairan yang air digabungkan. Nah, itu apa tuh? Bisa mencampurkan Emulsi. dua. Nah, emulsi. Apalagi? Yang larutannya ada pelarut alkoholnya. Elixir. Nah, apalagi ya, yuk masa dipancing terus. Larutan, suspensi. Apalagi?
Yang lain mau nambahkan silakan. Apalagi ya? Apalagi? Habis. Suppostoria termasuk apa? Suppostoria. Ada sirup? Oke ya, berbagai macam ya bentuk sediaan itu. Nah, harus bisa membedakan. Terutama yang semi padat. Bagaimana dia dikatakan gel, bagaimana dia dikatakan pasta, bagaimana dia dikatakan salep atau ointment. Nah, itu ada perbedaannya dari berapa persen kadar airnya, ya enggak? Nah, berapa banyak jumlah air yang terkandung di dalamnya, konsistensinya bagaimana itu berbeda ya, semi padat. Itu. Oke ya, jadi itulah yang dibahas ya. Jadi terintegrasi antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain, silahkan diintegrasikan, saling mendukung. Nanti di mata kuliah semester lanjut, berubah lagi kita bentuk sediaannya. Ada sediaan padat gitu. Nanti di depannya sama lagi tuh, formulasi teknologi sediaan padat gitu ya, semester depan ya. Habis itu yang bahan alam yang terkait dengan padat. Kemudian analisis formasi sediaan padat. Nah, itu lagi nanti pelajari. Kalau padat apa? Ada tablet, kaplet, serbuk, dan sebagainya ya. Oke. Dan seterusnya. Bahkan nanti juga analisis ini bisa digunakan untuk obat ya, untuk menganalisis obat. Bisa juga digunakan untuk menganalisis bahan obat ya, bahan baku obat. Bisa juga untuk menganalisis kosmetik atau makanan. Nah, berbagai macam lah fungsinya. Dan dalam bidang pekerjaan yang mendukung ya, di laboratorium BPOM ataupun di industri farmasi. Di industri farmasi setidaknya ada di departemen produksi, ada di quality control ya, masing-masing di situ ada proses analisisnya untuk menjamin apa? Sediaan farmasi yang dibuat itu memenuhi syarat seperti itu. Nah, misalnya kalau di produksi ya, dari sebelum dibuat itu, diproduksi, diformulasi, maka bahan bakunya dicek dulu, misalnya kemurniannya dan sebagainya, bahan baku yang datang ya, dengan analisis-analisis tertentu, bagaimana kandungannya, cemarannya. Kemudian proses produksi, ada in proses control. Dari awal, di tengah, sampai akhir itu tetap ada sampling untuk mengecek bagaimana produk sediaan farmasi itu dibuat, ya kadarnya bagaimana. Sampai sudah jadi produk akhir, ada namanya Departemen Quality Control lagi setelah produksi itu ya, Departemen Produksi. Quality Control dia akan mengecek kembali. Nah, jadi begitu ketat ya, sampai dia bisa keluar dari industri dan dipasarkan, itu dalam perjalanan yang ketat. Ada cara pembuatan obat yang baik ya, CPOB, ada CDOB, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian di pertemuan sebelumnya dengan dosen sebelumnya ya, kalau dengan Bu Tiwi kan sudah ya, itu sudah disinggung terkait dengan analisis formasi sediaan cair semi padat. Itu apa yang disinggung itu ya? Suppostoria dengan emulsi ya, betul ya? Nah, itu kan contoh saja dari sekian macam sediaan formasi tadi yang kalian sebutkan. Nah, diambillah sampling-sampling ya, kalau yang Bu Tiwi kemarin ada menyinggung emulsi dan suppostoria misalnya. Sampai juga sudah diberikan materi praktikum ya, dengan alat spektro UV visible seperti itu. Itu adalah salah satu contoh instrumentasi analisis. Oke, kemudian dengan Pak Fajar juga sudah disinggung sediaan yang lain selain emulsi dan suppostoria. Ada krim ya, dan salep ya enggak? Nah, oke, nanti dengan saya kita cari lagi yang lain. Ada pasta, ada larutan sirup gitu ya. Nah, beda-beda ya. Oke, jadi beda-beda. Dan alatnya juga kita coba yang lain gitu.
Kalau sebelumnya sudah spektro UV, vis gitu ya. Di situ nanti akan didapatkan absorbansi. Dari absorbansi nanti bisa menetapkan kadar, ya nggak? Bagaimana caranya? Ada kurva baku yang harus dibuat dalam seri konsentrasi minimal 5 titik itu. 5 titik seri konsentrasi minimal ya. Kemudian diukur ya, dapat absorbansi kurva baku, kemudian dibuatlah persamaan garis atau regresi linier, ya nggak? Dapat Y sama dengan BX plus A. Nah, kemudian untuk menetapkan berapa kadar sampel, maka sampel diukur absorbansinya dengan catatan ya, sampel itu bisa dianalisis dengan spektro, apa saja persyaratannya. Salah satunya adalah larutan tersebut berwarna, colorimetri ya, berwarna. Kemudian larutan tersebut jernih, tidak boleh ada partikel-partikel ya, itu yang harus dipastikan. Makanya biasanya dalam prosesnya ada disaring dan sebagainya. Dipastikan tidak ada partikel yang mengganggu karena dapat mempengaruhi absorbansi. Seolah-olah nanti konsentrasinya tinggi, padahal karena dia ada partikel-partikel yang tidak larut. Kemudian apalagi persyaratan yang lain? Senyawa yang bisa diukur dengan UV vis, dia memiliki gugus kromofor ya, gugus kromofor. Nah, harusnya sudah dipelajari di teorinya ya. Kemudian ada auxokrom, kemudian ada ikatan kovalen atau ikatan rangkap terkonjugasi gitu ya. Nah, bla bla bla. Jadi setiap metode itu ada prinsipnya, ada persyaratannya. Nah, seperti itu. Dan ada instrumennya juga udah kalian pelajari, mulai dari sumber sinar, ada monokromator, sampai detektor, ada sampai ke readout ya, bla bla bla. Oke, kemudian dengan Pak Fajar juga kemarin ada disinggung selain metode yang konvensional ya, karena dalam metode analisis ini ada yang konvensional, ada yang instrumentasi gitu. Ada disinggung juga nggak bisa digunakan yang konvensional seperti titrimetri, gravimetri atau volumetri ya. Bisa juga dengan yang dengan Pak Fajar kemarin adalah KCKT ya, HPLC. Nah, dengan saya nanti kita alat yang lain lagi, biar tidak itu-itu saja gitu, biar berbeda. Jadi kita nanti AAS atau SSA. Nah, tentunya ada dong prinsipnya menggunakan AAS itu ya. Bagaimana sampel yang bisa diukur dengan AAS? Itu harus kita ketahui. Tidak semuanya bisa diukur dengan AAS. Sampel yang bagaimana yang bisa diukur dengan AAS. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya flashback lagi ke semester 1. Kalian sudah pernah belajar terkait dengan pengantar analisis farmasi. Oke, di situ dulu kita juga sudah praktikum. Masing-masing kita ada seperti interview, yang lulus bisa masuk lab, yang tidak ngulang lagi sampai bisa masuk lab gitu. Tujuannya adalah biar memahami konsepnya gitu, dasar ya. Di situ di pengantar analisis farmasi kalian dikenalkan dengan metode dan teknik analisis kuantitatif konvensional, tradisional, alatnya sederhana, alat-alat gelas saja, pakai buret kan ya, sederhana. Di semester 1 itu analisis konvensional itu kan ada 2 ya, analisis kuantitatif setidaknya, ada volumetri atau yang disebut juga dengan titrimetri dan ada gravimetri. Nah, diingat-ingat ya. Titrimetri atau volumetri itu terbagi lagi berbagai macam jenis titrasi. Ada titrasi netralisasi atau asam basa yang kita praktekkan dulu ya. Menetapkan kadar asam cuka perdagangan misalnya dengan alkalimetri atau bisa juga dengan metode asidimetri. Titrasi yang lain ada titrasi pengendapan, titrasi kompleksometri, titrasi redox dan sebagainya yang sudah dipelajari. Nah, kemudian di semester 2 juga ada mempelajari analisis instrumentasi, ya enggak? Nah, di situ kalian mempelajari metode analisis, teknik analisis, ya, dengan alat yang lebih canggih, modern, atau instrumen, ya, gitu ya. Tidak lagi yang sederhana, jadi dikenalkan itu. Ada yang tradisional, konvensional, ada yang modern atau instrumentasi. Seperti apa misalnya spektrometri, nah, kemudian kromatografi, ada juga elektroforesis ya.
Nah, spektrometri itu berbagai macam lagi jenisnya. Contoh-contohnya ada spektrofotometri UV vis atau fluorometri ya, dan juga fluorometri. Ada juga spektroskopi serapan atom. Kalau kromatografi mulai dari planar ada KLT, ada KCKT, kolom berbagai macam ya. Kromatografi KCKT lah yang instrumentasi. Kemudian elektroforesis juga berdasarkan muatan untuk memisahkan protein, misalnya berdasarkan dia muatan. Nah, jadi di semester 1, di semester 2 kalian dikenalkan dengan metode, prinsip, dan teknik analisis. Kemudian di semester 3 itu adalah mulai untuk mengaplikasikan metode-metode yang sudah dipelajari itu untuk kepentingan analisis. Dalam hal ini karena kita prodi farmasi, maka analisis farmasi. Nah, yang menjadi dasar itu adalah kimia analisisnya tadi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau di prodi yang lain juga ada analisis untuk kepentingan lingkungan, untuk melihat cemaran yang ada di air, cemaran yang ada di udara, dan sebagainya. Kalau kita ya, untuk melihat cemaran yang ada di makanan, misalnya, pewarna yang tidak diizinkan di makanan, atau zat tambahan yang tidak diizinkan di kosmetik. Nah, atau untuk melihat kadar zat aktif yang ada di obat, dan sebagainya. Atau untuk melihat nutrisi yang ada di makanan. Nah, ya, dalam analisis proksimat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, ya itu ya. Jadi, biar tergambar gitu. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan kefarmasian. Ya, sebagaimana kita ketahui pekerjaan kefarmasian itu luas. Mulai dari produksi sampai pelayanan kefarmasian gitu. Jadi tidak hanya berinteraksi, tidak hanya satu bidang saja itu yang bekerja. Misalnya kalau kalian ketahui sebagian besar bekerja di apotek pelayanan ya. Itu adalah salah satu bentuk pekerjaan kefarmasian. Dan perlu diingat juga bahwa mata kuliah dari semester 1 sampai lulus itu harus terus mendarah daging. Karena kalau kalian akan melanjutkan ke program pendidikan profesi apoteker, mata kuliah itu tidak akan diulang lagi kan, tapi nanti saat ujian kompetensi apoteker Indonesia, ada ujian nasional, baik sistem komputerisasi dan juga ada OSCE ya, itu yang ditanyakan adalah seluruh keilmuan sejak semester 1 sampai pendidikan profesi. Mulai dari biologi farmasi, kimia farmasi, teknologi farmasi, sampai pelayanan farmasi klinis, ya, kepada pasien. Nah, itu ditanyakan semua dalam ujian kompetensinya. Nah, seperti itu. Jadi, mumpung masih semester 1, 2, 3 di awal perkuliahan ini, jadi jalani dengan baik, ya, agar nanti pendidikan profesi pun sudah memiliki konsep dasar keilmuan yang mantap. Seperti itu. Ibarat bangunan, punya fondasi yang kokoh. Berapa tingkat pun bangunan itu akan kuat dia. Kalau fondasinya bagus, seperti itu. Oke, ya. Tuh, mungkin sebagai preview. Mengingatkan kembali apa hubungannya dengan mata kuliah sebelumnya, mau dibawa kemana ini materi yang kita pelajari, apa manfaatnya dan sebagainya, agar mahasiswa memiliki semangat gitu. Untuk apa belajar ini dan sebagainya, arahnya mau kemana dan sebagainya. Oke, tadi saya sudah sampaikan, saya ingin bertanya dulu nih. Setiap metode tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, perlu pemilihan metode yang tepat dengan alasan tertentu, ada prinsip tertentu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Kipli nih. Wah, Kipli. Sepertinya lagi outdoor ya. Sambil olahraga ya, Pak, Kipli. Enggak, emang sering di Lagi luar, Pak. Oh gitu, di mana nih posisinya? Melawi, Pak. Oh, lagi di depan rumah atau di mana? Agak dekat penyeberangan kapal. Oh gitu, lagi itu ya. Oke, lagi apa nih? Olahraga atau lagi di perjalanan? Emang lagi nyari sinyal, Pak. Oh, nyari sinyal, luar biasa ya. Ya, ya, ya. Ya, itu ya kondisi ya. Jadi mudah-mudahan tetap semangat. Sambil jogging pun bisa ya. Kuliah online ini kan santai saja ya, dinikmati aja. Kalau bisa sambil jogging, bisa sambil jogging. Sambil
selonjoran boleh juga sambil baring-baring ya, sambil santai, dibawa santai. Yang pasti kalian yang tahu bagaimana posisi belajar yang nyaman dalam kondisi pandemi ini. Yang penting jangan sampai stres, nanti senyum sendiri. Nah, gitu ya. Lagi meet, manyun ya. Pas udah selesai meet, malah senyum-senyum sendiri. Wah, itu bahaya tuh. Oke, Kipli saya mau tanya ya. Apa yang Kipli ketahui tentang AAS atau SSA? Silakan. Itu atomic absorbance spektrofotometri, merupakan metode analisis yang didasarkan pada tingkat energi radiasi resonansi oleh atom pada tingkat energi dasar atau ground state. Dalam metode AAS juga terjadi proses atomisasi dengan nyala, furnace atau pembakaran dan penguapan. Nah, itu ya Pak. Absorben ya, absorption ya. Absorption. Oh. Oke ya. Ada yang mau menambahkan nggak yang lain? Apa yang kalian ketahui ketika mendengar kata AAS atau SSA? Selain kepanjangannya ya, itu kan kepanjangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Apalagi yang bisa dijelaskan? Kalau tadi kita bicara UV, ada kriteria sampel yang bisa diukur dengan spektrofotometri UV vis. Kira-kira kalau AAS dan SSA ini untuk mengukur yang bagaimana? Untuk mengukur sampel yang bagaimana ya? Nah, silakan. Harusnya sudah ada dijelaskan di materi yang kemarin, yang pertama ya, di rekaman kuliah itu. Nah, sudah menyimak kan ya, dan sudah mengerjakan tugasnya ya. Silakan yang lain. Ayo. Jangan ragu-ragu. Kita aktivitas juga ada penilaian ya, keaktifan dan sebagainya seperti biasa ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Laila. Jadi prinsip dari spektroskopi serapan atom ini adalah berdasarkan penguapan dari larutan sampel, di mana logam yang terkandung di dalamnya akan diubah menjadi atom bebas. Kemudian atom itu akan menyerap sinar pada panjang gelombang tertentu dan dia akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah dia tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, dia akan melepaskan energi sehingga dia akan menuju ke keadaan dasarnya. Peristiwa itu disebut dengan emisi. Seperti itu, Pak. Ya, itu prinsipnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya sampel yang bagaimana yang bisa diukur dengan alat ini? Itu tadi prinsipnya ya, larutan, kemudian nanti sampailah dia terjadi atomisasi dan sebagainya itu, tereksitasi ya. Nah, sampel yang bagaimana yang bisa diukur dengan alat ini? Sampel apa gitu? Atau ada nggak contoh aplikasinya untuk mengukur apa ini? AAS ini misalnya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Untuk Ya, sampel silakan. yang diukur dari AAS ini dia rata-rata pakai sampel logam. Logam. Contohnya apa misalnya? Contoh aplikasinya? Logam Untuk apa? contohnya itu bisa ukur kadar merkuri atau enggak mungkin kadar seng. Di misalnya apa sampelnya? Kalau merkuri
merkuri pada Kalau apa? merkuri yang biasa itu pada kosmetik. Kalau yang seng itu pada kuningan. Oke ya. Jadi kalau metode spektrofotometri AS atau SSA ini ya digunakan untuk menganalisis logam berat ya, golongan 1A, 2A ya. Nah, jadi prinsipnya tadi udah dijelaskan juga oleh temannya ya. Jadi berdasarkan penguapan larutan sampel. Jadi sampelnya ini berupa larutan kemudian diuapkan gitu ya. Kemudian logam yang terkandung di dalam sampel tersebut itu diubah menjadi atom bebas. Bagaimana caranya? Sudah dijelaskan di video sebelumnya dengan proses atomisasi. Ada pemanasan dan sebagainya ya, ada pembakaran. Nah, atom tersebut ya, yang sudah dibebaskan dari sampel, sudah diubah bentuknya menjadi atom, itu akan mengabsorpsi radiasi cahaya dari sumber sinar ya. Oke. Itu kurang lebih lah seperti itu. Kemudian nanti lebih lanjut akan dihasilkan absorbansi. Nah, jadi sama juga seperti spektrofotometri UV vis ya, dihasilkan absorbansi. Bagaimana cara menghitung kadarnya? Ya sama lah tadi. Ada seri konsentrasi, kemudian bisa dibuat persamaan garisnya, regresi linier, kemudian bisa dimasukkan absorbansi sampel, maka didapatkan X sebagai konsentrasi dari sampel tersebut. Nah, bedanya dengan KCKT, dia kan bukan absorbansi ya, KCKT, tapi apa? Luas area ya. Nah, tapi kalau spektro UV vis dan SSA itu absorbansi. Oke. Sekarang coba Lydia Putri. Nah, Lydia Putri, silakan. Coba dijelaskan terkait dengan instrumentasi analisis dari AAS atau SSA ini, atau komponen-komponen yang ada di alat tersebut ya. Untuk apa suara saya kedengaran, Pak? Ya, jelas ya. Lanjut. Kalau untuk instrumentasi dari ESA itu sendiri ada sumber sinar atau lampu katoda, terus tuh ada atomizer, terus ada monokromator, terus ada detektor, dan ada readout, Pak, untuk sebagai sistem pencatat hasil. Masing-masing fungsinya apa tadi itu? Kalau untuk atomizer itu tuh untuk proses atomisasi, Pak. Kalau monokromator untuk memisahkan dan memilih panjang gelombang di dalamnya yang terdapat koper untuk memisahkan radiasi, resonansi, dan kontinu. Kalau untuk detektor untuk mengukur intensitas cahaya melalui tempat pengatoman. Sedangkan readout untuk membaca pencatatan hasil. Oh, oke. Nah, jadi itu tadi ya gambaran instrumentasinya. Kemudian kalau melihat bentuk alatnya sendiri sudah pernah belum? Belum ya. Tapi yang saya share tadi pagi sudah lihat ya? Sudah. Nah, itu adalah gambaran alat yang ada di lab kita. Walaupun singkat, ya mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan lah ya. Nah, paling tidak bisa melihat alatnya, itu ada di lab ya. Tapi kondisi seperti ini kalian di rumah masing-masing, bagaimana mau ke lab ya? Tidak bisa melihat langsung. Nah, itu jadi di videokan singkat. Kemudian gambarannya seperti itu, ada seperti otomatis ya, bergerak ya. Dia akan menuju ke sampel itu dimasukkan ke dalam tabung-tabung. Tabung-tabung itu udah kita susun mulai dari ada seri konsentrasi 1, seri 2, seri 3 sampai seri ke-5 minimal ya untuk kurva baku. Di selanjutnya di situ ada blanko misalnya. Kemudian ada larutan sampel. Kita setting di komputer ya, kemudian dia akan bergerak otomatis tuh menyedot tuh, dia bergerak ya. Disedotnya kemudian dimasukkannya nanti ke nebulizer. Disedotnya dimasukkan ke nebulizer untuk dibuat menjadi uap. Jadi larutan tadi akan dibuat menjadi uap atau seperti aerosol
Atau seperti kalian menyemprotkan parfum, seperti itu ya. Partikelnya kecil-kecil kan, halus. Nah, selanjutnya dilakukan pembakaran ya dari aerosol tersebut sehingga dia jadi atom. Kurang lebih seperti itulah dia. Selanjutnya nanti tentunya karena ada sumber sinar yang ditembakkan di situ dengan panjang gelombang tertentu, ya maka dia akan bisa mengukur absorbansinya. Ya, karena pada prinsipnya atom tersebut ketika ditembakkan oleh sumber sinar yang merupakan energi, maka akan terjadi eksitasi. Ingat-ingat lagi konsep atom. Ada kulit-kulit ya di lintasan itu. Ada elektron-elektron. Nah, elektron itu bisa tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan energi yang lebih tinggi kalau ada energi yang dikenai atau ada cahaya, salah satunya sumber sinar ya. Nah, dia menyerap energi sehingga dia akan tereksitasi. Nah, pada dasarnya elektron dia itu akan ingin selalu kembali kepada keadaan normal dia, keadaan dasar dia. Kayak kita lah, sejauh manapun kita pergi, pasti kita rindu kampung untuk pulang ke rumah lah, seperti itu ya. Nah, gitu juga dia atau elektron, dia akan berusaha kembali ke keadaan dasar dari keadaan tereksitasi dengan melepaskan energi. Kalau dia naik tadi menyerap energi, dia kembali ke keadaan dasar melepaskan energi. Itu yang disebut dengan remisi. Nah, energi itulah yang bisa dideteksi. Nah, berapa yang diabsorpsi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, bisa nggak Pak, misalnya, saya punya sampel logam gitu, bahwa kalau untuk AAS ini ya, selain logam, bisa juga mineral ya. Nah, bisa juga mineral. Jadi kandungan mineral juga bisa diukur dengan alat ini. Misalnya kalsium, natrium, kalium, gitu ya. Nah, atau juga metaloid, transisi, logam transisi ya. Nah, kemudian bisa tidak kita analisis dengan alat konvensional misalnya? Ada nggak yang pernah mendengar kalau bisa diukur logam itu dengan analisis konvensional? Dulu di pengantar analisis formasi sudah disinggung itu. Salah satu jenis titrasi apa yang bisa digunakan untuk menganalisis logam? Silakan. Ada nggak yang masih ingat? Kan bisa aja tuh kita ingin mengetahui apa namanya kadar atau konsentrasi sampel, tapi menggunakan metode analisis konvensional. Saya kira analisis konvensional apa yang bisa digunakan untuk menganalisis logam? Ada yang ingat? Safira ingat? Safira Yasin ingat? Maaf Pak, tadi barusan jaringannya terputus. Oh, oke, saya ulangi ya. Jadi analisis logam kalau menggunakan metode analisis konvensional bisa pakai apa kira-kira? Di mata kuliah pengantar antar diingat-ingat. Pakai apa ya? Gravimetri Pak. Kenapa bisa? Gimana prinsipnya? Kalau seingat saya itu dia direaksikan dengan semacam apa gitu Pak. Lupa direaksikannya dengan apa, tapi nanti biasanya hasilnya nanti itu ada endapan Pak. Ada endapan logam. Oh iya Kak, endapan logam Kak gravimetri? Dia Oke, ingat kompleksometri? Oke. Oh, ingat namanya Pak, kompleksometri. Oh, ingat namanya ya. Minimal namanya masih ingat lah ya. Oke. Nah, kalau kompleksometri itulah analisis konvensional yang bisa digunakan untuk menganalisis logam ya, valensi 2 dan 3 ya. Nah, bagaimana prinsipnya? Jadi kalau kompleksometri ini nanti akan terbentuk reaksi kompleks antara logam itu dengan EDTA. Masih ingat ya? Sehingga menimbulkan warna. Ada EDTA yang ditambahkan sehingga akan membentuk reaksi kompleks.
timbullah warna sehingga bisa diketahui titik akhir titrasinya. Oke, jadi kompleksometri ya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Saya akan share screen terkait dengan praktikum kita ini. Nah, silakan boleh difoto atau di screenshot untuk format laporannya. Oke ya, jadi ini adalah praktikum ya, analisis farmasi sediaan cair dan semi padat ya, di mana kita akan melakukan studi literatur ya. Jadi kondisi seperti ini kita tidak bisa di lab, dan salah satu metode yang bisa digunakan itu adalah studi literatur, sebagaimana sekarang banyak dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil skripsi sebagai alternatif eksperimental di lab itu terhambat, maka digunakan studi literatur ya, dan sebagainya. Oke, ini adalah topik kita ya, analisis kadar logam atau mineral dengan metode spektroskopi serapan atom atau SSA. Jadi yang akan kita analisis adalah kadar logam dan mineral. Nah, apa topiknya? Nah, ini adalah topiknya. Tadi saya informasikan diminta bagi berapa kelompok ya? Dibagi 4 ya? jadi 4, Pak. 4, oke. Silahkan nanti PJ mata kuliah ya, praktikum ini, untuk mengkoordinir agar bisa membagi kelompok menjadi 4 secara merata dan acak tentunya, tidak memilih-milih ya, ngumpul kepada satu pihak saja, tapi harus random, harus acak, gitu ya. Nah, dari asal daerahnya acak, dari jenis kelaminnya acak, dan sebagainya. Nah, diacak lah, silakan dipandu. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan topiknya di sini ada 2. Berarti ada 2 kelompok yang memiliki topik yang sama ya. Topiknya apa? Yang pertama adalah analisis kadar kalsium dalam pasta gigi. Itu yang pertama. Silakan kalau difoto boleh di screenshot, silakan ya. Takut lupa nanti. Yang kedua ada topik analisis kadar Fe atau zat besi dalam sirup tambah darah. Nah, jadi sediaannya di sini ada pasta, ada sirup. Sudah melihat saja dengan kata kunci di sini ada kalsium dan ada besi. Nah, ini sudah tahu alat yang digunakan pasti adalah AAS karena mengandung logam ataupun mineral ya. Tentunya di sini adalah analisis kadar kalsium dalam pasta gigi menggunakan metode spektroskopi serapan atom, kan gitu ya, nanti judulnya bisa seperti itu. Nah, disebutkan ini ya, kemudian disebutkan juga metodenya metode apa, tentunya dengan spektroskopi serapan atom. Oke, ada 2 topik ini, silahkan diacak atau cabut undi, silahkan nanti setelah dibagi kelompoknya masing-masing kalian ya. Jadi ada 2 kelompok yang mendapatkan topik pertama, ada 2 kelompok yang mendapatkan topik kedua. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya, nanti di akhir boleh ditanyakan. Kemudian tujuannya dari praktikum ini adalah, walaupun kita tidak bisa secara langsung ya, diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan ya, cara kerja instrumen AAS ini. Bagaimana sih alat ini bekerja sehingga bisa digunakan untuk menetapkan kadar. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh temannya itu prinsipnya ya. Nah, ada larutan yang apa namanya tadi diuapkan, kemudian logam yang terkandung di dalamnya dijadikan atom bebas dengan proses atomisasi, kemudian atom mengabsorpsi radiasi cahaya, bla bla bla, itu kan ya. Nah, paham cara kerjanya, bisa dijelaskan. Sampel apa saja yang bisa diukur dengan alat ini, ya bisa dijelaskan. Yang kedua, tentunya, nah, bisa melakukan perhitungan ya, sehingga bisa menentukan atau menetapkan kadar suatu logam atau mineral dalam sampel tentunya. Nah, sampel yang kita ambil tentunya adalah yang berkaitan dengan farmasi, entah itu kosmetik, ya, obat, bahan obat, dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita pilih kosmetik, ada pasta gigi, ya. Kalau obat ada suplemen di sini, sirup tambah darah. Nah, dengan metode spektroskopi serapan atom. Nah, tadi udah disinggung sebelumnya, di rekaman video sebelumnya juga sudah di-share ya.
Terkait dengan SSA itu bahasa Indonesianya saja ya, spektroskopi serapan atom atau spektrofotometri serapan atom. Kalau ada foto di situ berarti ada cahaya yang dilibatkan ya. Jadi spektroskopi serapan atom ini berupa spektrofotometri. Nah, atau Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah metode analisis kimia yang prinsipnya adalah ada energi yang diserap oleh atom. Berarti sampel harus dalam bentuk atom ya. Karena atom tersebut akan menyerap energi yang ditembakkan melalui sumber sinar ya. Nah, jadi atom tersebut nanti akan menyerap radiasi sehingga akan terjadi kondisi tereksitasi. Nah, yang dijelaskan tadi ya. Selanjutnya alat ini bisa digunakan untuk menganalisis konsentrasi dari suatu analit atau dari sampel. Nah, analit dalam sampel. Contohnya apa analitnya tadi adalah kalsium misalnya dalam sampel pasta gigi, atau bisa menetapkan konsentrasi zat besi analitnya ya dalam sampel sirup tambah darah misalnya, atau bisa menganalisis konsentrasi analit merkuri ya atau Hg ya dalam sampel kosmetik, bedak dan sebagainya. Nah, ya kemudian elektron dari atom tersebut yang tereksitasi ke tempat yang lebih tinggi ya. Nah, dengan waktu yang singkat tentunya akan menyerap energi dalam panjang gelombang tertentu ya. Pada selanjutnya ya akan kembali ke keadaan dasar dengan melepaskan energi kembali yang kita sebut dengan remisi. Nah, kemudian kita ketahui ya, sumber sinar atau sumber cahaya yang digunakan kemarin kan adalah lampu katoda berongga ya. Lampu katoda berongga. Nah, lampu katoda berongga itu kalau satu lampunya itu spesifik untuk satu sampel ya. Misalnya kalau ingin mengukur Fe, maka lampu yang digunakan adalah lampu Fe. Kalau ingin mengukur kalsium, lampu yang digunakan adalah lampu kalsium. Nah, seperti itu. Kemudian panjang gelombangnya itu ya tentunya akan bereaksi khusus ya pada satu jenis elemen saja. Nah, gitu ya. Ya itu salah satu kelemahannya. Jadi satu lampu satu sampel aja, kalau ingin sampel yang lain diganti dulu lampunya gitu ya. Kemudian bisa juga nanti diukur belangko ya, ada belangko itu yang selain zat aktif ya. Maka ketika ingin menetapkan kadar zat target yang diinginkan bisa dilakukan dengan membandingkan absorbansi sampel uji dengan absorbansi belangko. Dan yang paling penting juga sama seperti spektrofotometri Fivis, ada kurva baku yang harus dibuat ya. Ada pengukuran kurva baku atau kurva standar ya. Nah, di mana di situ konsentrasi analit nanti dari kurva baku itu dibandingkan dengan absorbansinya ya, sehingga bisa ditetapkan persamaan regresi linear, persamaan garis. Jadi ada konsentrasi, ada absorbansi. Ada X, ada Y ya. Nah, seri konsentrasi minimal 5 titik, konsentrasi 1, absorbansi 1 ya, sampai konsentrasi 5, absorbansi 5. Kemudian itu bisa dibandingkan antara konsentrasi dan absorbansi sehingga bisa ditentukan persamaan garis, dapatlah A, B, dan R ya, ada slope kemiringan garis ya, berapa R-nya ya, untuk melihat bagus atau tidak garisnya yang terbentuk dari kurva tersebut. Nah, kemudian kalau memang sudah memenuhi standar R-nya, maka kurva baku tersebut bisa digunakan persamaan garisnya ya untuk menetapkan kadar sampel selanjutnya. Jadi kalau sampel yang ingin ditetapkan tadi analitnya adalah kalsium, maka kurva baku yang digunakan adalah kurva baku yang mengandung kalsium baku ya, standar. Demikian kalau juga mengukur sampel besi, maka larutan bakunya adalah larutan standar dari besi. Seperti itu. Dan yang paling penting juga untuk diperhatikan adalah absorbansi sampel harus masuk ke dalam rentang absorbansi kurva baku, seperti itu. Kalau tidak masuk, tidak boleh diekstrapolasi, maka harus dilakukan tindak lanjut, apakah sampelnya diencerkan sehingga masuk ke konsentrasi
keabsorbansi kurva baku ya, ada proses pengenceran dan sebagainya. Nah, itu teknis di lapangannya seperti itu. Untuk instrumentasi tadi sudah dijelaskan. Ada sumber sinar, ada sampel di situ yang ada selang dari sampel kemudian ditujukan ke atomizer ya untuk membentuk menjadi atom. Kemudian ada monokromator untuk menyeleksi panjang gelombang, ada detektor untuk mengubah radiasi dari absorbansi dari cahaya menjadi energi listrik ya. Kemudian sampai ke read out, sampai datanya bisa ditampilkan dan diproses gitu. Nah, setidaknya ada suplai daya tentunya diperlukan karena alat instrumentasi ya. Perlu energi listrik kan. Selanjutnya sumber sinarnya itu, nah itu berupa tabung katoda berongga atau lampu katoda berongga. Itu salah satunya. Di materi rekaman sebelumnya ada selain lampu katoda berongga ada sumber yang lain ya. Nah, tapi yang banyak digunakan contohnya adalah lampu katoda berongga. Nah, kemudian terkait dengan anatomi dari lampu ini juga sudah dijelaskan di video rekaman kuliah sebelumnya ya. Di situ ada anoda yang terbuat dari tungsten, ada katoda yang bentuknya silinder berongga. Di dalam katoda tersebut yang bentuknya silinder berongga itu terisi gas inert. Yang umum diisikan adalah neon dan argon ya. Tekanannya rendah. Nah, kemudian atom-atom dari gas tersebut ya bisa diionisasi. Diionisasi ya. Kemudian bergerak cepat menuju ke katoda ya, ke kutub yang negatif. Nah, sehingga terjadi tabrakan ya, sehingga atom-atom logam katoda itu dilepaskan. Nah, selanjutnya akan terjadilah eksitasi dan sebagainya ya. Kemudian antara lampu katoda berongga dan juga atomizer atau pembakar itu tadi ada pencacah ya, digunakan untuk mengatur cahaya yang keluar dari tabung katoda berongga. Kemudian selanjutnya baru ada pembakar di sini untuk proses atomizer ya. Nah, pembakar ini ya terdapat atomizer ya. Nah, karena apa? Karena untuk melakukan suatu atomisasi gitu ya. Ada proses atomisasi. Jadi ada pembentukan atom dari suatu sampel larutan tadi. Nah, bagaimana caranya atomizer tersebut? Ada flame, ada yang non-flame ya, kemarin juga sudah dijelaskan. Nah, di sini ada pijaran api, bisa juga elektrotermal ya dengan karbon atau grafit ya, tabung grafit. Nah, bisa juga yang pijaran api, yang flaming, pembakaran itu ya. Kemudian pijaran tersebut ya dengan cara pencampuran gas gitu, itu yang paling banyak digunakan ya, pijaran api itu. Yang seperti yang kita contohkan di video tadi kan, sebelumnya juga adalah yang dengan pijaran api. Suhunya sangat tinggi, sampai ribuan derajat ya, tergantung komposisi gas yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Komposisi gas yang umum memang hidrogen dan oksigen, sampai 2700 derajat Celcius ya. Nah, selanjutnya apa? Ada suatu selang kemudian menarik atau menyedot larutan sampel, kemudian larutan sampel tersebut akan dijadikan uap ya. Dia menuju ke api itu tadi. Nah, ada nebulizer namanya untuk membuat dia menjadi kabut atau membuat dia menjadi aerosol. Jadi larutan itu akan diubah dia menjadi aerosol dengan nebulizer. Nah, seperti itu. Barulah dia disemprotkan atau ditujukan kepada pembakar tadi. Nah, sampailah tadi gas yang digunakan untuk membakar itu dialirkan ke ruang pembakar ya. Nah, sehingga terjadilah nanti terbentuk atom karena suhu yang sangat tinggi tadi itu. Jadi uap tadi yang bentuk aerosol dikenakan kepada sumber pembakar ya, sehingga terjadi atomisasi. Nah, kemudian ada monokromator itu untuk menyeleksi sinar panjang gelombang tertentu ya, yang dapat melewati sampel yang asalnya dari lampu tadi. Ya, kemudian ada detektor ya. Dia akan mengubah cahaya tadi, kekuatan cahaya tadi menjadi sinyal listrik, karena yang bisa dibaca oleh sistem komputer adalah sinyal listrik. Nah, seperti itu. Kemudian ada penguat sinyal ya,
kemudian baru komputer untuk memvisualisasikan atau read out itu, untuk memvisualisasikan dan juga mengolah datanya sehingga didapatkanlah absorbansi, baik absorbansi kurva bakunya, sampelnya, blanko, dan sebagainya. Nah, itulah tadi gambaran terkait dengan prinsip dan instrumentasi ya, metode analisis AS. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke format praktikum. Jadi, ada berbagai jenis cara dalam melakukan percobaan di laboratorium sebenarnya untuk praktikum ya. Nah, yang pertama kan biasanya kalau dulu di semester 1 judul diberikan, alat dan bahan sudah dijelaskan di modul ya, cara kerja juga sudah diberikan, tinggal melakukan saja mahasiswa atau praktikan itu di lab. Nah, ada juga metode yang lain adalah cukup diberikan topik seluruhnya mahasiswa yang mencari secara bebas. Baik itu alat bahan dan metode kerjanya dari berbagai referensi studi literatur seperti itu. Dan itu sekarang akan kita terapkan sambil juga belajar ya untuk membuat karya ilmiah atau mini skripsi. Nah, diberikan topik yang umum, analisis kalsium dalam pasta gigi ya, dengan metode SSA gitu ya, atau AS. Nah, yang kedua adalah metode analisis besi dari sirup tambah darah dengan metode SSA atau AS. Nah, tadi ada dua kelompok yang mendapatkan topik yang sama. Oke. Jadi satu kelompok cukup satu topik saja, jangan dua-duanya dikerjakan. Cukup satu. Nanti silakan dicabut undi. Nah, bagaimana format laporannya? Nah, ini silakan bisa dikerjakan dalam kelompok. Ya, tapi nanti mengumpulkannya di dalam Google Classroom tetap individu. Kita ada 2 minggu waktunya untuk menyelesaikan laporan praktikum dan slide presentasi. Nanti saya akan buatkan tempat mengumpulkannya. Ada 2 tempat nanti. Minggu depan checkpoint pertama, kalian mengumpulkan tinjauan pustaka bagian yang A ini sebagaimana yang ditugaskan tadi pagi. Dari alat yang kalian lihat, kalian buatlah tinjauan pustaka terkait dengan SSA, mulai dari definisi, sampai komponen alat instrumennya, prinsipnya, alasan pemilihan metode, dan sebagainya, dibuat tinjauan pustaka itu sebagai nyicil sebenarnya untuk laporan ya. Jadi laporan ini 2 minggu. Jadi 2 minggu ke depan, minggu depan itu checkpoint yang ini ya, dikumpulkan per individu walaupun boleh dikerjakan dalam kelompok, digarap ya dalam kelompok. Kemudian selanjutnya dilanjutkan untuk menyelesaikan laporan praktikum ini sampai selesai ya. Sebentar saya charger dulu ya. Oke, masih jelas nggak itu di layar kalian? Word yang saya tampilkan? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, silakan boleh dicatat di foto atau di screenshot formatnya dan topiknya ya. Yang pertama adalah cover ya, ada cover. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi standar lah ya, itu minimal yang harus ada. Silahkan nanti bisa dituliskan kelasnya, nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, atau 4, dan anggota-anggota kelompoknya beserta NIM. Kemudian ada bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka. Nah, bab 1 nanti terdiri dari, ini adalah format laporan yang minimal harus ada ya. Kalau lebih dari ini, bagus ya. Tapi minimal ini harus ada. Bab 1 pendahuluan ya, nanti ada latar belakang dan ada tujuan. Nah, bagaimana cara menulis latar belakang, tujuan, silakan sambil bisa belajar, dipelajari pedoman penulisan skripsi yang ada di website FK Untan. Nah, tentunya di latar belakang, apa sih yang melatar belakangi, sehingga harus menganalisis kalsium dalam pasta gigi, apa sih yang melatar belakangi, sehingga harus menganalisis besi dalam sirup, tambah darah, nah itu harus jelas tuh. Kenapa? Nah ya, apa kira-kira yang melatar belakangi harus melakukan analisis itu? Dan kenapa metode yang digunakan itu AS dan sebagainya? Nah itu silahkan nanti. Bagaimana teknik menulis ya?
Ini kan anggotanya ramai, jadi harusnya bisa maksimal membuat karya tulisnya ini atau laporannya. Tuh. Dan juga sudah berpengalaman di praktikum-praktikum sebelumnya, ya saya harapkan ini nanti laporannya juga sudah mengarah kepada mini skripsi lah seperti itu. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, ini adalah minimal 3 poin, 3 item yang harus dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Kalau bisa lebih dari ini gitu. Yang pertama tadi terkait dengan instrumen yang kalian cicil nanti dan dikumpulkan pekan depan ya, sebagai checkpoint pertama, ternyata sudah sampai bab 2 gitu. Berarti pekan depan kita tidak meet lagi, tapi langsung saja nanti ada absensi di Google Classroom dan dilanjutkan di jam kuliah, di jam praktek untuk melanjutkan tugasnya. Ya, tentunya kalau bisa dicicil dari sekarang ya. Sedikit-sedikit gitu. Nanti saat jam praktikum akan menyempurnakan kembali gitu. Kalau bisa seperti itu ya, jangan ditumpuk di hari H gitu. Kemudian yang B, bagian yang kedua dari bab tinjauan pustaka ini adalah sampel yang akan dianalisis gitu. Ini tidak dua-duanya dimasukkan salah satu saja ya, atau ini kan. Kalau misalnya kelompok yang mendapatkan pasta gigi, maka dijelaskanlah sampel yang akan digunakan itu adalah pasta gigi. Kalau yang didapat itu sirup tambah darah, apa sampel kalian, maka yang dijelaskan sirup tambah darah. Mulai kalian jelaskan bentuk sediaannya dulu, pasta misalnya. Pasta adalah apa gitu ya. Gini, dijelaskan. Jangan lupa kalau tinjauan pustaka ada catatan kakinya atau rujukan referensinya. Setelah menjelaskan pasta, baru kalian masuk kepada pasta gigi. Pasta gigi itu kan adalah salah satu bentuk aplikasi dari pasta kan ya. Nah, pasta gigi itu adalah apa? Kandungan yang terkandung dalam pasta gigi itu apa? Salah satunya adalah kalsium, fluorida, Mg, bla 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 ya. Nah, gitu juga sirup tambah darah dijelaskan sirup itu apa, kandungan yang ada dalam sirup, ada eksipien apa dan sebagainya lah terkait dengan literatur sirup. Baru kemudian sirup tambah darah. Sirup tambah darah itu kan gunanya untuk apa dalam aplikasi? Kalau pasta gigi tadi kan kosmetik, kecantikan, misalnya kebersihan tubuh, gigi, mulut ya. Kalau sirup tambah darah misalnya suplemen, ya untuk anemia dan sebagainya. Nah, kandungan apa saja yang ada dalam sirup tambah darah? Macam-macam, tidak hanya besi. Ada Fe, ada Ca, ada Mn, ada vitamin-vitamin yang lain bahkan. Banyak komponennya itu. Nah, dijelaskan. Kemudian, dijelaskan juga lah terkait dengan metode SSI itu bisa menetapkan kadar logam dan mineral. Ya, salah satunya adalah besi, adalah kalsium. Dijelaskan lah bagaimana penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah kandungan yang dianalisis atau analitnya. Kalau tadi kan sampelnya yang B. Yang C ini adalah kandungan yang dianalisis atau analitnya dijelaskan. Dalam hal ini kalau dapat pasta gigi berarti analitnya kalsium atau Ca. Kalau dapatnya sirup tambah darah berarti analitnya Fe atau besi. Nah, seperti itu. Yang D, E, F silakan ditambahkan sendiri. Semakin lengkap semakin bagus ya. Nah, kemudian bab 3 metode. Alat, bahan, dan cara kerja, tahapan kerja atau prosedur kerja. Nah, ini studi literatur semuanya. Mencari dari berbagai sumber penelitian, ya, saya harapkan tidak hanya dari satu jurnal. Wah, itu tidak cukup untuk data pustaka, harus banyak ya. Bisa juga dari jurnal dan referensi pendukung, bisa dari buku, textbook, dan sebagainya. Tidak hanya berbahasa Indonesia, juga bisa jurnal-jurnal berbahasa asing ya. Oke, kemudian cara kerja paling tidak ada 4 poin yang harus masuk nih. Nanti cara kerja detailnya silahkan dicari di referensi-referensi. Tapi paling tidak ada 4 lah yang dilakukan dalam cara kerja itu. Yang pertama kan pembuatan seri konsentrasi larutan standar atau larutan baku. Dibuat berapa seri, konsentrasinya berapa, bagaimana cara buatnya, dilarutkan dalam aquade sampai sekian, maka didapat sekian ppm, sekian ppm, sekian ppm gitu kan. Nah, kemudian yang kedua pembuatan larutan sampel. Sampelnya itu kan ada pasta, ada sirup tadi. Tidak bisa langsung diukur, pastanya langsung dimasukkan ke dalam alat AS kan nggak bisa ya. Harus diapa dulu? Apakah dilakukan pengubahan bentuk? Ada preparasi sampel di sini. Bagaimana caranya mengubah bentuk atau preparasi sampelnya? Silakan dicari dari berbagai referensi. Nah, seperti itu. Kemudian
Yang ketiga baru pembacaan di alat itu. Ada pembacaan larutan standar atau larutan baku tadi yang udah dibuat nomor 1, dan juga pembacaan sampel yang udah dibuat di larutan di cara kerja nomor 2, ya. Kemudian pengukuran kadar kan tentunya itu didapat absorbansi kan nanti ya datanya. Nah, kemudian evaluasi hasil pengukuran. Nah, bagaimana hasil pengukurannya itu dievaluasi. Kemudian yang keempat, perhitungan. Nah, perhitungan dijabarkan bagaimana perhitungan sehingga didapatkan kadar ya dari absorbansi yang diperoleh tadi. Dapatlah dihitung kadar. Kalau ada faktor pengenceran dikalikan faktor pengenceran dan sebagainya, silakan studi literatur. Yang kelima, bab 5, pembahasan dan kesimpulan. Dibahas ya. Kemudian didukung pembahasannya dengan berbagai referensi. Nah, kemudian disimpulkan dan daftar pustakanya Harvard. Kemudian ini adalah contoh rujukan pustaka yang bisa digunakan selain jurnal ya, buku-buku yang bisa digunakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau tidak berarti kita tutup. Ada pertanyaan? Untuk PJ praktikum jelas ya. Nanti untuk mengkoordinir kawan-kawan ya. Enggak, Pak. Pak, Oke, ya. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk laporannya, Pak, ditulis tangan atau diketik ya, Pak? Oh, maunya apa maunya? Yang bisa bekerja dalam jarak yang jauh. Tentunya mungkin diketik ya kali ya. Ya. Iya, Ya, Pak. ya, kalau tidak ada komputer, Pak, jaringan tidak ada, mau tulis tangannya silahkan. Mana yang mudah lah. Tapi kalau dalam kondisi sekarang ya, kita sudah didukung oleh Google Doc, bisa Google ngetik secara online kan bisa dari berbagai daerah. Google Doc aja dipasang, yuk kawan-kawan kita kerja kelompok sekarang, tapi sebelumnya cari bahan masing-masing. Wah, kita langsung ngetik di bagian masing-masing kan bisa itu, Google Doc atau slide share kan sekarang bisa. Nah, kalau mau buat slide presentasi, ya silakan. Saya pikir lebih mudah kalau menggunakan diketik ya, bisa digunakan Google Doc dan sebagainya. Dan ketua kelompok pastikan anggotanya berpartisipasi dengan aktif ya, tidak ada yang bersantai-santai saja, karena anggotanya ramai, nanti ramai anggota tapi yang kerja sedikit sama juga ya. Kalau begitu kita buat individu saja nanti. Maka kalau ada yang merasa tidak adil ya, lapor saja ke saya. Pak, ini tidak bisa diarahkan, Pak, tidak mau berkontribusi dalam kelompok, laporkan. Kalau memang bisa diselesaikan internal, selesaikan dulu ya, jangan dilaporkan. Nah, kalau memang bandel ya, tidak bisa diajak kompromi, maunya sendiri ya, tidak mau berkontribusi aktif, silakan dilaporkan, biar saya nanti yang akan mengeksekusi seperti itu. Nah, paling tidak ya, ada aktivitas dan penilaian di situ. Bagaimana kerjasama dalam tim yang diharapkan. Bisa berbagi ilmu, sharing, dan sebagainya. Oke, sehingga juga pekerjaan jadi lebih ringan ya. Karena di praktikum sebelumnya saya yakin kalian kerjakan individu semua kan. Individu semua ya, tidak ada kelompok. Nah ini kita kelompok biar kalian juga bisa tukar pikiran, bisa berbagi beban ya. Tapi ingat jangan hanya berbagi tugas gitu. Kerjasama itu beda dengan bagi tugas saja ya. Kalau bagi tugas, kamu cover ya gitu. Kamu yang ngetik metode ya, kamu yang daftar pustaka ya, kamu yang ngeprint ya, kamu yang jilid ya, kan gitu biasanya ya, kalau dulu pakai jilid atau print ya. Tapi tidak ya, boleh bagi tugas, tetapi setiap orang wajib mengetahui semua isi laporan itu. Jadi ketika ditanya nanti, pembahasannya tidak bilang, Pak, mohon maaf saya tidak tahu Pak pembahasannya, karena saya cuma bikin bagian nulis cover aja Pak gitu. Tidak bisa seperti itu. Itu berarti bukan bekerja sama dalam tim, ya itu cuma bagi-bagi tugas saja gitu. Ya, oke, bisa dipahami ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kelompok silakan dibagi, topiknya silakan dicabut undi, satu kelompok satu topik gitu. Udah jelas ya mungkin ya, kalau sudah bisa kita akhiri. Kalau ada silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk nanti bagian seri konsentrasi sama absorbansinya itu berdasarkan kita studi literatur juga ya Pak ya? Ya betul, berdasarkan studi literatur.
Jadi tujuan saya adalah kita mendekatkan atau berinteraksi lebih intens dalam kondisi sekarang itu dimanfaatkan untuk banyak-banyak untuk searching ya, jurnal dan sebagainya ya. Dan saya harapkan juga dari berbagai laporan praktikum yang kalian buat ya, coba didokumentasikan dengan baik sambil dipikirkan dari sekarang. Siapa tahu itu bisa menjadi cikal bakal tugas akhir atau skripsi gitu. Tinggal dipoles, dikembangkan lebih detail sesuai dengan pedoman skripsi ya jadi skripsi nanti kan. Nah gitu ya. Jadi silakan tuh mulai dicari minatnya. Saya ingin penelitian di mana nih skripsi nih. Atau laporan praktikum itulah yang menjadi gambaran karena kalian juga udah studi literatur dan sebagainya. Ada ide nanti yang terbesit itu bisa menjadi ide. Tinggal cari pembimbing nanti kan. Nah, untuk skripsi bisa tuh. Nah, karena ini juga tujuannya mini skripsi, mencari jurnal dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Ada lagi? Cukup ya, saya pikir ya, sudah jelas ya. Oke, selamat belajar, tinggal dieksekusi ya. Yang penting tadi dinikmati, dijalani saja kondisi perkuliahan seperti ini. Dan semuanya berharap ya yang terbaik lah untuk mahasiswa ini. Biar tidak ada kurang dalam hal kurikulum yang disampaikan. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya gitu. Kalau kita tidak bisa praktikum langsung di lab, ya maka jangan juga kita tidak ngapa-ngapain, sehingga juga tidak dapat apa-apa. Nah itu prinsipnya ya. Nah nanti ketika waktunya memang sudah bisa kita ke kampus, atau bahkan ada minat tersendiri untuk penelitian, ya nanti disitulah intens. Karena pembelajaran itu kan terus berlanjut. Bahkan sampai selesai sarjana farmasi pun belajar tetap lanjut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat pagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.